Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infeksi saluran pernafasan akut adalah infeksi di saluran pernafasan yang menimbulkan gejala batuk, pilek disertai dengan demam. ISPA sangat mudah menular dan dapat dialami oleh siapa saja, terutama anak-anak dan lansia. Infeksi saluran pernafasan akut adalah infeksi saluran pernafasan akut yang menyerang tenggorokan, hidung, dan paru-paru yang berlangsung kurang lebih 14 hari. ISPA mengenai struktur saluran di atas laring, tetapi kebanyakan penyakit ini mengenai bagian saluran atas dan bawah secara stimulan dan berurutan. Infeksi saluran pernafasan akut masih menjadi penyebab utama kematian di dunia, terutama pada bayi dan anak-anak. Hampir semua kasus kematian pada anak-anak disebabkan oleh ISPA. WHO memperkirakan kejadian ISPA pada balita di negara berkembang yaitu sebesar 151,8 juta kasus per tahun. Kejadian ISPA pada balita tertinggi terdapat di 15 negara yaitu sebesar 115,3 juta kasus atau 74% dari 156 juta kasus ISPA pada balita di seluruh dunia. Lebih dari setengah kejadian ISPA terjadi di 6 negara yaitu India 43 juta, Cina 21 juta, Pakistan 10 juta, Bangladesh, Indonesia, dan Nigeria sebesar 6 juta kasus, mencakup 44% populasi anak balita di dunia per tahun. Persebaran kasus yang pertama di Indonesia. ISPA pada balita masih menjadi permasalahan khususnya di Indonesia. Angka kematian balita akibat ISPA di Indonesia menjadi peringkat pertama dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Berdasarkan survei mortalitas di Indonesia menunjukkan bahwa ISPA merupakan penyebab kematian balita terbesar dengan persentase 22,30% dari seluruh kematian balita. Selain itu juga merupakan salah satu penyebab utama kunjungan pasien ke puskesmas yaitu antara 40-60%. Berdasarkan data riset kesehatan dasar prevalence ISPA di Indonesia tahun 2013 yaitu sebesar 25,0%, tidak jauh berbeda dengan tahun 2007 yaitu sebesar 25,5%. Provinsi dapat dilihat dari data Riskesdas tentang prevalensi ISPA menurut diagnosis tenaga kesehatan tahun 2013 sampai 2018, di mana pada tahun 2018 sebesar 4,4 juta pasien yang terkena ISPA. Selanjutnya, sedangkan pada gambar kedua dapat dilihat dari data Riskesdas tentang prevalensi ISPA berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan dan gejala tahun 2013 sampai 2018, di mana pada tahun 2013 terdapat 25,0 juta pasien dan pada tahun 2018 terdapat 9,3 juta pasien yang terkena ISPA. Kabupaten, kasus ISPA di Indonesia khususnya di Sumatera Barat. Berdasarkan laporan dari seluruh kabupaten atau kota pada tahun 2017, penyakit ISPA masih menduduki peringkat pertama dari 10 penyakit terbanyak di Provinsi Sumatera Barat, yaitu sebanyak 705,659 kasus atau 39,2%. Berdasarkan data profil kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 menunjukkan bahwa data kasus ISPA balita di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 11.326 kasus atau 22,94%, dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 13.384 kasus atau 27,11%. Penyebab infeksi saluran pernafasan akut disebabkan oleh bakteri atau virus yang masuk ke saluran nafas. Bakteri penyebab ISPA antara lain adalah genus Streptococcus, Staphylococcus, Pneumococcus, Haemophilus, Bordetella, dan Corynebacterium. Sedangkan virus penyebab ISPA antara lain adalah golongan Myxovirus, Adenovirus, Coronavirus, Picornovirus, Mycoplasma, dan Herpesvirus. Gejala ISPA bervariasi mulai dari demam, nyeri tenggorokan, pilek dan hidung mampet, batuk kering dan gatal, batuk berdahak, dan bahkan bisa menimbulkan komplikasi seperti pneumonia atau radang paru-paru dengan gejala sesak nafas. Cara penularannya melalui air ludah, darah, bersin, dan udara pernapasan. Masa inkubasi adalah rentan hari dan waktu sejak bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh sampai punya gejala klinis yang disertai dengan berbagai gejala. Infeksi akut ini berlangsung sampai dengan 14 hari. Upaya pencegahan dan penanggulangan ISPA sangat erat kaitannya dengan sistem kekebalan tubuh yang dimiliki oleh seseorang. Seseorang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah akan sangat rentan terhadap serangan ISPA. Sebagai pencegahan ISPA dapat dilakukan dengan menjaga keadaan gizi agar tetap baik, imunisasi, menjaga kebersihan perorangan dan lingkungan, serta menjaga kontak dengan penderita ISPA.